Baiklah, saya Karin Zikra akan mempresentasikan bagian yang A, yaitu struktur pasar. Pertama, pengertian pasar. Pasar adalah suatu sarana yang di dalamnya ada unsur penjual dan pembeli, baik di pasar tradisional, pasar modern, dan banyak lagi macam bentuk pasar lainnya. Pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan dan penawaran dari suatu barang atau jasa tertentu sehingga dapat menetapkan harga keseimbangan. Pasar dikelompokkan menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama berdasarkan wujudnya. Pasar berdasarkan wujudnya ini dibagi menjadi 2, yaitu pasar nyata dan pasar tidak nyata. Yang kedua yaitu berdasarkan waktu terjadinya. Dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, pasar tahunan, dan lain-lain. Yang ketiga itu berdasarkan legalitasnya. Pasar berdasarkan legalitasnya dikelompokkan menjadi 2, yaitu pasar resmi dan pasar gelap atau tidak resmi. Selanjutnya itu pasar yang dikelompokkan berdasarkan jangkauannya. Dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pasar lokal, pasar nasional, dan pasar internasional. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan hubungan dengan proses produksinya. Yang pertama yaitu pasar output dan pasar input. Sekian presentasi dari saya. Saya Sofia, NIM 321929 akan melanjutkan presentasi bagian yang D, yaitu berdasarkan luas jangkauannya. Menurut luas jangkauannya, pasar dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Pasar lokal. Pasar lokal merupakan pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli berbagai daerah atau wilayah tertentu saja. 2. Pasar nasional. Pasar nasional merupakan pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli dari berbagai daerah atau wilayah dalam suatu negara, misalnya pasar kayu putih di Ambon dan pasar tembakau di Delhi. 3. Pasar internasional. Pasar internasional merupakan pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli dari berbagai negara seperti pasar tembakau di Bremen, Jerman. Berdasarkan hubungan dengan proses produksi. Menurut hubungannya dengan proses produksi, pasar dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu pasar output. Pasar output merupakan pasar yang memperjualbeli barang hasil produksi, biasanya dalam bentuk jadi. Kedua, pasar input. Pasar input merupakan interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa sebagai masukan pada suatu proses produksi sumber daya alam yang berupa bahan tambang, hasil pertanian, tanah, tenaga kerja, dan barang modal. Aktivitas usaha yang dilakukan di pasar pada dasarnya akan melibatkan 2 subjek pokok, yaitu produsen dan konsumen. Kedua subjek tersebut masing-masing mempunyai peranan yang sangat besar terhadap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Fakrah, NIM 32192234 akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu struktur pasar. Struktur pasar merujuk pada gambaran tentang karakteristik, keadaan, perilaku, dan kinerja pasar dalam perekonomian. Struktur pasar adalah karakteristik pasar yang ditunjukkan pada beberapa elemen seperti penjual dan pembeli produk yang dihasilkan pengetahuan penjual dan pembeli, serta hambatan masuk pasar. Struktur pasar dibedakan berdasarkan banyaknya penjual dan pembeli. Secara mudah dikatakan pasar yang terdiri dari banyaknya penjual dengan barang yang relatif homogen disebut pasar persaingan sempurna. Elemen-elemen dalam struktur pasar terdapat 3 elemen. Yang pertama, pangsa pasar. Pangsa pasar adalah bagian dari keseluruhan permintaan suatu barang yang mencerminkan golongan konsumen menurut ciri khasnya seperti dari tingkat pendapatan, umur, jenis kelamin, pendidikan, dan juga status sosial. Yang kedua, konsentrasi. Konsentrasi atau pemusatan merupakan kombinasi pangsa pasar dari perusahaan-perusahaan oligopoli di mana mereka menyadari adanya saling ketergantungan. Yang ketiga, hambatan untuk masuk. Hambatan masuk yaitu cara atau usaha dari perusahaan atau para pelaku industri untuk dapat masuk ke dalam pasar mencakup dari segala sesuatu yang berkemungkinan adanya terjadinya penurunan kecepatan pesaing baru dari perusahaan.
Adapun penjelasan dari masing-masing unsur pasar tersebut adalah yang pertama, distribusi penjual. Pada pasar persaingan sempurna terdapat banyak penjual di mana tidak ada satu perusahaan yang dapat mempengaruhi harga. Yang kedua, distribusi pembeli. Jumlah dan besarnya pembeli berpengaruh terhadap struktur pasar. Yang ketiga, diferensiasi produk. Yaitu pada pasar persaingan sempurna, produk yang dijual adalah homogen sehingga tidak mengenal diferensiasi. Diferensiasi produk terjadi pada struktur pasar persaingan monopolistik, pasar oligopoli, dan pasar monopoli. Yang keempat, halangan memasuki pasar. Hambatan pasar dapat dikatakan sebagai hambatan masuk industri, yaitu kondisi di mana perusahaan potensial yang akan atau baru masuk ke dalam suatu mengalami kesulitan karena tidak memiliki banyak keunggulan kompetitif sebagaimana dimiliki perusahaan yang sudah ada sebelumnya. Yang kelima, struktur biaya. Struktur biaya berhubungan dengan bagaimana perusahaan dapat menciptakan skala ekonomi, lingkup ekonomi, maupun perubahan teknologi yang dapat memenangkan persaingan akibat operasi perusahaan efisien. Yang keenam, integrasi vertikal. Tujuan dari integrasi vertikal adalah untuk menjaga hubungan baik perusahaan dengan spoiler maupun pembeli dalam rangka penguasaan pasar melalui kekuatan penggabungan pekerjaan dan kerjasama yang efektif. Yang terakhir yaitu konglomerasi. Konglomerasi bagi perusahaan menunjukkan apakah perusahaan berkonsentrasi pada satu jenis produk ataukah memproduksi berbagai macam produk yang berlainan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Anjali Putri Melania, NIM 3219212 akan melanjutkan materi presentasi kami, yaitu yang B, definisi pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal karena dianggap struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi atau optimal efisiensinya, di mana sudah terjadi di pasar dan penjual hanya menerima harga yang telah terjadi pasar dan penjual hanya dapat menerima harga atau merubahnya. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Suatu pasar dapat dikatakan pasar persaingan sempurna atau perfect competition jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, terdiri dari banyak penjual dan pembeli. Sifat ini menyebabkan perilaku penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi kehidupan pasar karena ia merupakan bagian kecil dari keseluruhan yang ada di pasar. Yang B, adanya kebebasan untuk membuka dan menutup perusahaan. Maksudnya tidak ada hambatan yang menghalangi suatu perusahaan untuk memulai usaha baru bila dianggap menguntungkan dan menutup usahanya bila dianggap merugikan baik secara legal maupun bentuk hambatan lainnya. Yang C, barang yang dihasilkan bersifat homogen. Artinya barang yang dihasilkan merupakan pengganti yang sempurna terhadap barang yang dihasilkan oleh produsen lain dalam semua segi. Homogenitas barang yang dihasilkan ini tentu ditentukan oleh konsumen, bukan dilihat spesifikasi teknis saja. Yang D, penjual dan pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang keadaan pasar. Maksudnya, penjual dan pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang keadaan pasar, yaitu mengetahui tingkat harga yang berlaku di pasar dan perubahan-perubahan. Adanya informasi yang lengkap tentang pasar ini mengakibatkan yang pertama, tidak ada penjual yang menjual dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Yang kedua, tidak ada pembeli yang membeli dengan harga yang lebih tinggi dari pasaran. Yang ketiga, tidak ada sumber daya yang digunakan untuk memproduksi yang kurang menguntungkan dari pasar daripada di pasar. Yang E itu mobilitas ekonomi yang cukup sempurna. Maksudnya adalah faktor perusahaan dapat dipindahkan dari satu ke lain tempat tanpa adanya hambatan apapun. Yang F, pengetahuan pembeli dan penjual mengenai pasar relatif sempurna. Baiklah, sampai di sana materi saya.
Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resti Laili Isani, NIM 3219217. Baiklah, saya akan melanjutkan materi bagian yang B, yaitu pasar persaingan sempurna dalam perspektif Islam. Dalam Islam, umat Islam dianjurkan untuk berusaha apa saja selama berada dalam koridor syariah. Artinya, selama usaha itu tidak melanggar ketentuan yang disyariatkan oleh Allah. Demikian pula dalam melakukan kegiatan ekonomi boleh dilakukan asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan tersebut. Salah satu bentuk aktivitas ekonomi yaitu pasar, di mana bertemunya antara pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi barang atau jasa untuk memproduksi maupun menentukan harga. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar yang direkomendasikan oleh ekonomi Islam. Adapun ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna, yang pertama yaitu perusahaan adalah pengambil harga. Pengambil harga yaitu perusahaan yang ada di pasar tidak dapat mengubah atau menentukan harga. Yang kedua, barang yang dihasilkan serupa. Barang yang dihasilkan di berbagai perusahaan tidak dapat dibedakan karena barang yang dihasilkan serupa atau sama. Yang ketiga, perusahaan bebas keluar atau masuk pasar. Maksudnya ketika perusahaan ingin meninggalkan pasar, maka ia dengan mudah keluar tanpa mengganggu atau merusak keadaan di pasar. Yang keempat, terdapat banyak perusahaan di pasar. Sifat inilah yang menyebabkan perusahaan tidak mempunyai kekuasaan untuk mengubah harga. Dan yang kelima, pembeli mempunyai pengetahuan mengenai pasar. Maksudnya, pembeli mempunyai pengetahuan sempurna mengenai pasar, yaitu tentang tingkat harga ataupun perubahan-perubahan atas harga tersebut. Baiklah, saya Hafiz Fadil, NIM 321921, ingin melanjutkan presentasi kelompok kami, yaitu kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna. Yang pertama itu, adapun kelebihannya, yang pertama itu menggunakan sumber daya, faktor produksi yang harus seefisien mungkin. Efisiensi yang disebutkan di atas untuk perusahaan dalam pasar ini meliputi dua konsep penting, yaitu efisiensi produktif dan alokatif. Yang kedua yaitu kelebihannya kebebasan bertindak dan memilih. Yang selanjutnya yaitu harga jual barang atau jasa adalah harga yang termurah. Karena harga ditentukan oleh keseimbangan jumlah penawaran dan permintaan, sementara permintaan tidak ditentukan oleh harga, maka harga jual barang pastilah harga yang termurah, karena perusahaan akan berusaha untuk menjual barang yang sebanyak mungkin dengan harga yang lebih efisien. Yang selanjutnya itu bagi masyarakat atau konsumen terdapat jaminan dan dalam mengkonsumsi. Yang selanjutnya itu konsumen akan mendapatkan layanan pra dan purna yang memuaskan, karena perusahaan mengetahui bahwa apa yang dijual belikan di pasar relatif sama dengan perusahaan lainnya, maka jelas konsumen tidak perlu mondar-mandir untuk memilih perusahaan, dan ini harusnya disadari oleh perusahaan tersebut. Yang selanjutnya itu adanya kekurangannya dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama itu tidak mendorong adanya inovasi, terbatasnya pilihan konsumen karena produk yang dijual sama atau homogen. Selanjutnya itu adanya asumsi yang mensyaratkan persaingan sempurna agaknya sangat sulit diwujudkan, terutama yang masyarakatnya pengetahuan konsumen dan produsen. Sempurna atau tidak sempurna atau atas produk diperjualbelikan, dan mobilitas produk yang juga kurang sempurna. Selanjutnya itu biaya dalam pasar persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. Yang selanjutnya itu distribusi pendapatan tidak selalu rata. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator.